Oke. Welcome to Studio 948 buat Om Auk ya, alias Raden Auk ya. Selebgram man ya? Iya. Selebgram terus motivator man. Iya. Nanya gua. Nanya mulu lo, ayo mulai ya. Oke, are you ready? Om Auk, this is wawancara with Abdel Ahria. Ready. 3, 4, 5 and action. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Raden Rauf. Terima kasih. Om Auk. Yes. Lo tuh apaan? Pembalap, motivator asmara. Lo kan kerja di alat berat ya dulu ya? Dulunya kerja di alat berat. Jadi tadinya kan kerja di alat berat, terus resign. Terus kan di rumah ngerjain konten-konten aja gitu kan, bahasa kerennya konten kreator gitu kan. Kalau orang lihat cuma di rumah aja gitu kan. Terus wah, balapan nih. Jadi gue udah pesen tuh Cing sama anak gua. Nanti kalau di sekolah ditanya Dedi kerjanya apa? Bilang pembalap, bilang gitu. Aja, anak lo manggil lo Dedi. Dedi. Manggil ibunya Mizwar. Dedinya DEDI emang benar. Iya. Iya. Jadi lu ngaku pembalap kalau ke anak lu? Oh, pembalap. Anjay. Pembalap. Iya. Tapi kalau lo sendiri lo kerasa sebagai apa? Oh, kalau sekarang saya konten kreator aja lah. Konten kreator aja. Konten kreator. Di YouTube dan di Instagram. Instagram, di Twitter juga masih. Di Twitter juga masih. Gue followers lo. Semua gue follow lo. Oh, enggak. Gua yang followers lo, Cing. Enggak, gue yang follow lo. Gua yang follow lo yang duluan. Iya. Udah lama gua follow Cing Abdel. Gue juga udah lama. Tapi follow. gua dulu pas lu follow back gua seneng banget loh. Anjir, gua di follow back sama Cing Abdel, serius. Duluan gue yang follow lo. Enggak lah. Orang gue ngerasa banget kok gue follow duluan. Iya ya? Iya. Salah gua. Iya. Tapi kan lo awal-awal tuh di media sosial tuh ngomongin asmara. Iya. Emang lo beneran pakar? Enggak. Nah, terus awalnya tuh kan di Twitter. Wah, di Twitter itu bukan ngomongin asmara tadinya. Mulai dari cerita serem. Setiap malam Jumat ada namanya meme tweet. Iya, Itu, meme tweet. Meme di tweet. Iya. Wah, itu cerita tuh. Lah kan kita itu pengalaman. hashtagnya lo tuh? Hashtag lo atau Enggak sih, hashtag orang. Oh, hashtag orang. Tapi lo ikutan di situ ya. Cuman kan kita, ya masa pengalaman horornya setiap seminggu sekali. Iya, Lama-lama kan Abis juga ya. habis juga nih gitu. Iya. Habis itu nyari lagi apa ya. Tapi waktu itu tuh memang mikir yang interaktif sama audiens. Bikinlah mulai dari ada yang bikin hashtag apa namanya puisi-puisian gitu, apa sajak senja gitu. Terus mulai ke sini bikin hashtag kan trending topik sama teman-teman waktu itu bikin grup namanya Make Twitter Great Again. Itu sama seleb-tweet kayak Zari Hendrik, Bayu Jo, Rene Nesa gitu-gitu. Ikram, Birong itu bikin Birong tuh Ardi Birong, Ardiansa Yunas Birong, ya penebar kebencian pokoknya. Ardi Birong lu ketemu blok aja. Birahim rongrong gitu. Nah itu tiap malam kita hashtagkan lucu-lucuan, kayak misalnya alasan putus karena weton nggak cocok apa gitu. Orang follower ikut rame jadi trending topik hampir setiap malam. Terus mulai nyadar kok sekarang tiap ngelihat orang di dunia nyata gitu, yang mereka lihat kok bukan Twitter ya, tapi Instagram gitu. Gue harus beralih nih, bukan beralih, merambah ke Instagram. Nah ketika ke Instagram bingung tuh Cing. Instagram kan waktu itu taunya platform foto kan. Gue posting foto gue nggak jelek-jelek amat lah. Gue belajar moto juga. Di komen bagus, keren. Udah gitu doang. Gimana caranya gue naikin Instagram gitu. Akhirnya nyarilah interaksi sama audiens lewat Instastory tadi. Jadi mereka curhat gue jawabin, sampai ada
Q&A itu gitu. Nah, lu bisa ngejawab-jawabin itu dari mana sih? Maksud gua Awalnya itu cuman apa namanya? Refleks-refleks selentingan apa lucu-lucuan gitu loh, Cing. Lama-kelamaan mereka kan nge-tag pacarnya. Tuh kata Om Rauf kayak gini. Nah, omongan gue jadi fatwa gitu. Iya. Serem sampai kan? ke Malaysia loh dulu. Iya. Sampai orang-orang Malaysia kan ada. Iya. Diundang radio live sih tapi waktu itu lewat telepon. Iya. Enggak, tapi followers lu banyak kan dari Malaysia waktu itu. Banyak. Nah, itu ada salah satu tips nih kalau lu mau yang terjadi di gua sama ada beberapa kasus lainnya tuh gini. Lu bikin konten entah itu di Instagram atau di YouTube atau di TikTok, tapi taruh juga di Twitter. Karena di Twitter itu sekali nyebar ngeblas kemana-mana sampai waktu itu kalau kasusnya gua sampai ke Malaysia. Iya. Nah, follower nyari dong, ini siapa nih yang bikin kontennya bentuknya Instastory jadi larinya ke Instagram gitu. Oh, iya. Tapi waktu yang awal-awal Twitter itu lu masih kerja kan? Masih kerja. Memutuskan nggak kerja lagi setelah? Memutuskan nggak kerja lagi setelah waktu itu kan mikirnya gini, Cing. Gua kerja 9 to 5 lah gitu kan. Terus menggunakan sisa waktu gua untuk ngerjain sosmed. Iya. Tapi ini lebih menjanjikan nih, prospeknya bagus. Kalau di Twitter kan belum dapat duit kan? Udah juga. Dengan endorse-endorsean juga. Iya. Tapi waktu itu memang nunggu gedein Instagram sama YouTube juga kan. Udah mulai ngerasa settle ya udah. Lagian juga kan jadinya bisa ngatur waktu karena pas kerja itu bener-bener seharian kerja, malamnya ngonten gitu. Jadi habis waktu gitu loh. Buat anak juga kasihan. Istri juga akhirnya ngedukung, udah mendingan ini aja resign aja. Resign. Udah berapa tahun jadi resign itu? Resign berapa ya? 2 apa 3 tahun gitu. Oh, udah lama juga ya resignnya ya. Sekarang bikin semua lo dedikasikan di konten kreator. Iya, tapi ada usaha juga bareng temen gitu. Anjay, usaha apaan? Adalah sama temen. Apa yang bisanya? Adalah. Masa usaha rahasia? Orang mau usaha promo nih, usaha rahasia ya. Jadi mencurigakan. Bener juga ya. Iya, kalau rahasia jadi nggak ke promo. Nah, kalau yang masalah asmara gitu, ini salah gue nih ya. Kenapa sih orang bisa mendua? Kenapa orang bisa mendua? Nah itu jawabannya banyak tuh, kompleks tuh. Iya, misalnya. Karena kan banyak yang sesimpel orang karena pasangannya cuek, karena pasangannya nggak ada waktu gitu kan. Ya sebenarnya kan kalau misalnya lu ada masalah ya diomongin gitu, bukan main belakang gitu. Tapi sebenarnya balik lagi, salah satu motivasi terbesar orang mendua itu karena ngerasa jenuh dan bosen. Dia ngerasa gua pengen menemukan sesuatu yang baru yang bikin gua bisa ngerasa hidup lagi gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau ngomong kasarnya, orang selingkuhannya itu cuma dijadiin pelarian aja biar dia ngerasa kayak, kan kalau ketemu orang baru lagi kasmaran lagi gitu kan ngerasanya selalu berbunga-bunga gitu kan. Nah itu nanti juga sebenarnya berefek ke rumah tangganya dia, jadi manis lagi, tapi ya nggak bener juga gitu. Nah sebenarnya solusinya ya nyoba hal baru sama tapi bener loh, Cing, kalau punya selingkuhan itu kan tiba-tiba manis ke pasangan sendiri tuh ada loh, karena manusia bisa ngerasa bersalah kan untuk nutupin rasa salahnya. Iya, gua abis manis sama selingkuhan gua, masa sama bini gua enggak gitu. Bener ya? Bener. Iya bener sih katanya. Tuh kan udah terbukti kan. Iya. Habis dia baru jadi selingkuhan kayaknya. Iya. Nah maksud gue itu jawaban-jawaban itu lo dapat dari mana? Lo belajar psikologi? Belajar. Bukan belajar psikologi sih, kayak belajar baca buku tentang perbedaan cara berpikir cewek sama cowok, terus cara jatuh cinta cewek sama cowok. Iya, nah tadi itu balik lagi, gara-gara banyak yang ngetekin pasangannya, ngejadiin omongan gua yang 15 detik itu jadi kayak semacam fatwa, gua jadi punya tanggung jawab moral. Wah, gua nggak boleh sembarangan nih. Jadi akhirnya belajar sih. Karena gua ngerasa takut ngomong sembarangan, ntar
jadinya wah cowoknya itu marah sama gua gara-gara lu sih gua jadi cewek gua marah nih gitu. Ada ya kayak gitu? Ada. Wah ada yang tiba-tiba DM marah-marah maki-maki gua. Gua kenal kagak. Gara-garanya katanya gara-gara cewek gua dengerin video lu ya Allah. Gua kan jadi aduh kok gua berdampak buruk ya. Tapi buat cewek-cewek terima kasih Om, aku akhirnya sadar. Oh enggak, gue berdampak baik. Nah, lo cari topik itu kan jadi apa namanya? Jadi laku gitu karena benar-benar relate sama banyak orang permasalahan banyak orang. Nah, lo ngeriset itunya nih, kayaknya yang ini nih banyak nih semua orang bisa ngerasain itu dari mana? Salah satunya dari Twitter. Makanya gue nge-tweet itu kan banyak banget yang rame. Wah ini oke nih dijadiin topik gitu. Salah satunya begitu. Terus jawabin di Instastory di Q&A itu kan segala macam pertanyaan kan. Oh ada yang rame nih. Gue lihat insight-nya. Oh ini oke nih dijadiin topik buat dibahas lebih dalam gitu. Jadi kalau di YouTube itu memang ngebahas lebih dalam. Kalau di Instagram gitu ya sedikit-sedikit aja, cuman harus ada selentingannya karena mereka udah berharap ada jawaban benernya, ada beloknya gitu. Harus ada yang nyelenehnya gitu. Kan capek bikin gitu loh. Mikir itu Cing. Iya, 15 detik harus ada poinnya, harus ada lucunya. Iya itu. Harus ada ketawanya. Harus ada ketawanya. Ada ketawanya lagi kan? Iya. Mereka berharap gue ketawa. Karena kata yang lucu ketawanya doang ya. Om lu bikin ketawa dong 15 detik ya Om. Iya. Kompilasi ketawa. Iya. Tapi ada yang berdasarkan pengalaman nggak, Ada juga yang habis jawab gitu, bini langsung DM. Gitu. Langsung. Lu sama bini komunikasi lewat DM? Enggak lah. Semuanya DM, WhatsApp, telepon, video call. Ketemu jarang. Tapi nggak ada sinyal cuman. Ini nyaman nggak? Yon, ini TV-nya doang ya. Misalnya ada sesuatu hal yang lo pengen omongin. Tapi ternyata nggak kena sama orang gitu, maksudnya penontonnya dikit, likes-nya juga dikit. Lo ada perasaan ini nggak sih? Perasaan kecewa gitu? Awalnya gitu, cuman makin kesini tuh ya kayak kita punya tujuan. Salah satunya kan ya gue pengen nyampein ini. Ya oke, kalau misalnya lu nggak suka, tapi gue pengen menyampaikan ini yang bener gitu. Nggak murni pure gue harus ngikutin mereka terus gitu. Tapi tetap gue mikirnya gini sih, gue nyari cara tetap ngikutin tren. Misalnya lagi rame apa gitu kan, di TikTok apa gitu kan banyak tuh video-video yang FYP. Tapi gue tetap mau masukin pesan dan bikin ini ada signature-nya Rauf gitu loh. Gitu. Iya. Nah kalau bini dah, pernah nggak sih ngomong lo? Kalau gue kan suka beda ya. Iya. Maksudnya gue nih sama bini gue misalnya nggak lucu aja sehari, dia agak protes tuh, lo ngelawak sama orang bisa bikin ketawa, ke gue kok nggak bisa bikin ketawa gitu. Nah lo ada nggak ya bini lo yang gitu? Kalau lo kayak bijak banget sama orang. Ada lah. Itu tuh pertanyaan yang selalu ada. Lu kan kayaknya tuh romantis bijak banget, kalau sama bini lu gimana? Ya ada aja lah masalahnya. Tapi tetap kayak lagi jalan gitu kan, apalagi kayak macet-macetan, capek, dikit-dikit emosi gitu kan. Lu kalau di sosmed ya manis banget gitu, kalau di sini kayak marah-marah gitu. Ya masih ada aja. Tapi kayak kemarin tuh nagih tuh. Udah lama nih nggak dinner. Oh iya. Itu kalau di sosmed kan, kalau dinner diposting manis-manis banget kan, udah ditagih, kagak udah jalan kita dinner gitu. Yang nagih siapa? Bini. Oh bini, gue kira ini followers nagih. Enggak. Lo pernah nggak melakukan sesuatu karena keinginan followers? Sebenarnya gue nggak gini nih, tapi kayaknya ada deh. Itu. Ya sebenarnya nggak gue banget nih,
Tapi kayaknya ini kebutuhan industri media sosial gitu. Akhirnya lo lakuin. Ada kayaknya deh. Ya. Lupa tapi sih. Tapi ada ya? Ada. Maksudnya nggak semua. Awalnya kan kalau media sosial kan sesuatu yang emang ingin kita sampaikan. Iya. Lo mau suka ke, lo mau nggak terserah. Iya kan gini sih. Gua di awal main YouTube, mau ke YouTube, gue udah mikir, wah, gue suka fotografi, gue suka traveling, wah, berarti gue traveling, gue kasih tips foto sambil ngomongin hal-hal tentang percintaan di alam gitu. Sepi. Giliran gue cuma duduk di studio depan kamera, wah gini-gini doang rame. Ya iyalah, ya udahlah, nggak usah effort. Jauh-jauh ke Sumba, ke Bali, kagak ada yang nonton. Ya begitulah. Tapi tetap gue suka ngelakuin itu ya, tetap gua lakuin traveling gitu. Ininya ya untuk puasan pribadi aja gitu. Iya, gue buat konten di Instagram aja. Di YouTube nggak dikontenin tuh. Iya. Nah, yang jawab pertanyaan Q&A segala macam lu jenuh gak sih? Jenuh. Ini aja udah nggak nih berapa lama nih? Udah berapa bulan? Jenuh. Gue aja ngerasa gue aja jenuh apalagi yang nonton gitu. Jadi kan sebenarnya masalah ada setiap hari. Ada setiap hari, tapi nah justru itu Cing, karena udah jawab banyak banget pertanyaan tentang percintaan, lama-kelamaan muter lagi. Iya pasti. Jadi kayak gue ngerasa, ini kan kemarin udah gue jawab ya, udah gue tag tuh, posting nggak ya? Kemarin udah jawab gini perasaan dah gitu. Lagi, terus udahlah jadinya bosen gitu. Iya. Tapi nanti ya, kalau udah selang-seling apa, misalnya olahraga kan sekarang kan lagi rajin olahraga, terus jalan-jalan, ntar Q&A lagi ya sesekali gitulah biar nggak bosen. Iya. Lo liburan gak sih orangnya sama keluarga? Liburan? Gimana? Maksudnya pergi berlibur gitu? Ada waktu khusus pergi berlibur. Setiap tahun misalnya gitu? Enggak sih, malah sering kayak apalagi kalau bocah tuh senengnya staycation gitu. Malah sering lagi. Iya. Enggak, itu tuh kayak ngelihat waktu kosong cuman Sabtu Minggu aja gitu. Jalannya nggak usah yang jauh-jauh, misalnya staycation di hotel, terus ke Puncak, terus ke Bandung, di Bogor aja, yang terus di mana Ancol, yang kayak gitu-gitu aja. Cuman bocah kan senengnya berenang. Di rumah gua nggak ada kolam renang, jadi harus ke hotel. Iya. Waktu lu sekolah, lu ini playboy gak? Untuk kuliah. Kuliah. Nepak-nepik terus ya? Waktu sekolah gue nggak pernah pacaran, Cing. Iya, gue sekolah Madrasah Ibtidaiyah. Terus SMP Madrasah Sanawiyah. SMA Madrasah Aliyah. Wah, lulus jadi begini. Wah, guru gue bangga kali ya. Iya. Tapi itu gara-gara pas selama sekolah itu nggak pacaran, dan memang waktu itu nggak boleh pacaran. Jadi pas kuliah itu jadi kerasa kayak wah, akhirnya gue bebas gitu. Kayak orang terlalu lama dikekang gitu loh. Jadi nggak baik juga sebenarnya. Iya. Terus lo sepak-sepik? Emang pakai sepak-sepik, terus udah punya cewek, terus ada lagi gitu. Parah banget dah. Aduh, mantan gua rumahnya deket sini lagi. Maafin ya. Iya. Punya mantan berapa lu? Yang garansi resmi apa garansi distributor? Enggak black market. Enggak banyak lah black market. Enggak banyak lah. Lupa tapi. Enggak banyak tapi lupa. Iya. Dan lo pernah nggak berantem sama bini lo? Terus itu yang lo jadiin topik untuk kontennya? Enggak pernah. Tapi kalau kisah-kisah gua yang jelek-jelek dulu gue jadiin topik, terus gua kayak kan biasanya cowok tuh kayak gini, misalnya kalau deketin cewek dia bilang aku cuma chat kamu doang. Iya, elah nggak mungkin pasti deket. Karena lo kayak gitu karena dulu. Lo kayak gitu dulu gitu. Kayaknya hampir semua cowok deh kayak gitu. Iya. Gitu ya, kayak gitu banyak yang dari pengalaman pribadi. Kayak gue ngebongkar-bongkar gitu dari pengalaman gue sendiri sebenarnya. Gue kayak gini sama lo doang nih, gitu ya. Iya.
Iya. Nggak pernah nih ngerasain yang kayak Iya begini. bener, iya. Itu kayak semua orang ngomong gitu ya. Iya. Dan semua orang kayak nggak mau ngaku. Gitu. Iya, iya. Terus, iya, iya. Nih, lo tuh kasih advice yang kayak gitu tuh sebenarnya sama orang yang berpasangan menikah atau sama orang yang pacaran sih? Kebanyakan sekarang sama orang yang masih pacaran. Tapi kalau dilihat dari apa yang gue sampaikan secara garis besar, itu yang gue sampaikan tuh sesimpel ini loh. Lu tuh masih pacaran, lu nggak usah bergantung segitunya sama pasangan lu gitu. Lu tuh seharusnya lu membangun pribadi lu jadi lebih baik, lu jadi mandiri. Itu yang sebenarnya gue sampaikan, Cing. Tapi kalau dia punyanya BCA Oh iya bener. dan BNI, ya, minum dulu ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Kadang begini ya, kadang buat orang yang punya... Capek gue ngomong serius-seriusan. Gimana? Kadang misalnya kita punya masalah, Iya. gue yakin sebenarnya setiap orang itu udah punya solusi sendiri-sendiri. Iya betul. Tapi begitu kalau udah masalah cinta yang udah main perasaan, jadi logika itu terpinggirkan. Nah, lo menghadirkan logika karena lo tidak punya masalah itu gitu. Iya betul. Jadi ngomongnya enak. Tapi yang buat yang ngejalanin susah om gitu. Mereka bilang lu ngomong enak susah gitu. Iya, lo minta gue ngomong gitu. Salah satunya tuh gue selalu bilang kalau lu ada masalah sama pasangan lu minta masukan dari temen lu karena temen lu tuh masih pakai logika. Elunya udah kebawa cuman perasaan, jadi lu dibutakan oleh cinta. Tapi temen lu tuh ngerti, lu tuh nggak biasanya gini loh gitu. Masa gara-gara cowok ini lu jadinya kayak gini gitu. Tapi ini nggak sih apa namanya? Masuk akal nggak sih gitu? Permasalahan yang pakai perasaan diselesaikan sama logika. Bisa selesai nggak sih kalau menurut lo? Kan Bisa. Itu dua permasalahan yang beda. Ini permasalahan sama perasaan. Kita kasih solusi pakai logika. Sebenarnya bisa masuk nggak ke orang yang masuk. Sebenarnya gini, bukan pure pakai logika, tapi kita berpikirnya itu gini loh. Orang tuh banyak berpikirnya gini, kalau dia menjauh dari gua, kalau dia tiba-tiba menghindar dari gua, terus misalnya cewek kan, cowoknya sibuk apa segala macem, cewek itu ngerasa gua harus ngejar, karena dia mikir dia menjauh, gua harus ngejar. Tapi memang ini yang gua sampein bukan secara logika. Kalau secara logika gitu kan. Tapi sebenarnya lu menarik diri, lu sibuk sama kehidupan lu sendiri, dia yang akan ngedeket. Jadi nggak pure perasaan diselesaikan dengan logika, enggak. Tapi memang ada cara-caranya gitu loh. Nah, gua mencoba untuk menyadarkan mereka. Iya. Gitu. Kan misalnya gini ya, Pak, hubungan yang toksik ya. Toksik. Misalnya suka mukul dah. Kalau kita pakai logika mah gampang ya, tinggalin orang kayak gitu. Kelar udah masalah. Cuman masalahnya ini kan ada permasalahan ada perasaan antara yang dipukul sama yang mukul. Nah, gue sadarin mereka. Nah, gimana itu caranya? Tahu nggak kenapa lu susah keluar dari toxic relationship? Karena ini tuh kayak orang judi. Keren. Yang ngelur. Iya. Ini kayak orang judi. Kenapa berjudi sama orang toxic relationship? Karena menjalani hubungan toxic relationship itu tidak cuma dipukul, tidak cuma disakiti, tapi ada manisnya. Jadi ketika manis, lu lupa. Ketika lu disakitin, lu akan ingat nanti juga dia bakal berubah manis lagi. Sama kayak orang judi. Ketika lu kalah, lagi dipukul, lu akan ngerasa nanti juga gue menang. Lu menang lagi, main lagi, nanti kalah, ntar juga gue menang lagi. Itulah kenapa orang susah keluar dari toxic relationship. Nah, gue harus menyadarkan mereka, lu tuh lagi ada di kondisi kayak gitu. Yang membuat mereka susah keluar itu mereka nggak sadar. Mereka taunya itu, ya nanti juga dia berubah, nanti juga dia tuh sayang sama gue om. Kalau lagi baik tuh, kalau lagi sadar dia baik, dia sayang sama lu. Ntar kumat lagi ya lu pukul lagi gitu. Jadi kalau kayak gitu lebih baik keluar aja. Ya, emang nggak bisa sadar tuh orang yang KDRT. Baru abis itu kan dia ngerasa sadar, oh gitu ya ternyata. Ngerti kan dia dari dalam dirinya, baru pelan-pelan ya gue harus pergi. Perginya gimana? Lu misalnya mau se-ekstrim
Kalau udah kayak gitu kan lu blok, lu putus hubungan komunikasi, ya udah nggak apa-apa, itu fair karena memang lu mau keluar dari hubungan yang kayak gitu. Dan pasti kondisinya pasangan lu yang toksik itu pasti akan memohon-mohon. Itu pasti ini ya, kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar Iya, lah, kemungkinan besar mohon-mohon bilang aku akan berubah, aku tuh sayang sama kamu. Luluh lagi. Ulang lagi modusnya dari Ulang awal. lagi gitu terus. Iya. Gitu. Kalau udah KDRT mendingan udah cabut dah ya, karena Cabut. bahaya kalau nikat ke KDRW. Lurah. Jadi orang yang punya kecenderungan menyakiti bukan perasaan, secara fisik Secara fisik. atau verbal lah gitu. Itu bisa disembuhkan gak sih? Itu udah jadi karakter. Jadi kan ketika kita di masa, makanya kan kalau gue ngasih tahu follower gue kan kebanyakan masih bocah-bocah muda-muda gitu kan. Lu mau nyari pasangan itu cari yang karakternya cocok sama lu. Nggak mungkin karakternya yang perfect, nggak ada lah. Nah, lu lihat karakternya itu pasti orang ada kurangnya. Misalnya dia suka suka ngantukan, nggak suka, ada yang karakternya kan tadi kalau ada masalah dia main fisik gitu. Terus dia suka selingkuh. Kalau selingkuh udah berkali-kali sering terjadi, itu susah buat diubah. Itu akan terus berlanjut tuh. Bisa berubah tapi sangat kecil kemungkinan, sangat sulit diubah gitu. Kalau udah jadi karakter itu kan dari kebiasaan, udah jadi watak ya. Iya. Nah, ada juga orang yang berpasangan punya masalah, itu caranya adalah diem-dieman. Habis itu ya baik dengan sendirinya, tapi masalahnya ini nggak diselesaikan sebenarnya. Itu gimana sih caranya tuh? Lu lagi curhat ya, Cing? Iya, enggak. Ini ada banyak curhatan. Iya. Gini lah, kan udah sama-sama dewasa, sama-sama ngerti bahwa ini kita tuh lagi menjalani hubungan, jaga hubungan ini baik-baik karena memang mau serius ke depan gitu kan. Ketika ada masalah, fokusnya kita itu ya nyari solusi gitu. Tapi memang kan nih cowok sama cewek beda. Kalau cowok tipenya ketemu masalah, dia pengen menyendiri dulu, mau fokus nyelesain masalah. Dengan cewek lain. Wah, itu yang melenceng. Iya om, katanya pacar aku ada masalah, dia menyendiri, jalan sama cewek lain. Wah, itu nggak beres tuh. Iya, ntar alasannya kan kita lagi off dulu, jadi gue boleh dong. Tapi kalau cowok memang kecenderungannya gitu. Dia kalau ada masalah, dia pengen menyendiri dulu, fokus nyelesain masalah. Kalau cewek beda, ada masalah itu dia pengen sharing. Sama? Pengen sharing. Nah, makanya kadang-kadang ada masalah simpel, apalagi kalau udah berumah tangga ya. Suaminya pulang ke rumah ngerasa istrinya marah-marah mulu. Padahal istrinya itu cuman pengen sharing masalah yang dia hadapi. Misalnya istrinya seharian banyak masalah nih, sampai rumah cara dia untuk menyelesaikan itu salah satunya dengan cara sharing. Tapi ke suaminya ngerasa, ngapain sih bini gue ngedumel mulu tiap gue nyampe rumah, nggak ada happy-happynya, isinya marah-marah mulu. Padahal dia cuman sharing masalahnya ini. Terus cowok kan kalau dikasih curhatan, dia itu kecenderungannya ngasih solusi. Cowok kan mikirnya gitu, ini ada masalah, ini ada solusi. Tadi aku ketemu orangnya masa kayak gini, ngeselin banget. Kalau cowok kan ya udah lu tinggalin aja gitu kan. Padahal kan ini kan bos aku gini. Sebenarnya cewek tuh cuman pengen didengerin gitu loh. Nggak perlu lu jawab kasih solusi juga mereka happy, mereka seneng gitu. Kadang-kadang ada yang miss di situ, cowok sama cewek. Ya kan cowok juga punya permasalahan di luar. Iya. Lagi pulang dengan permasalahan kerjanya, sampai rumah dapat dumelan lagi. Ya itu, makanya jadinya ngerasa apa sih kok masalah mulu, gue tiap pulang ke rumah isinya ngedumel mulu gitu. Iya, padahal nggak ngedumel. Padahal si cowoknya juga pengen ngedumel ini. Enggak lah, cowoknya kan nggak ngedumel biasa. Cowok kan emang ada curhat-curhatan, nggak ada lah. Cowok kan biasa, cowok itu nyari nasehat kalau dia ngerasa gue butuh nasehat. Kalau enggak dinasehatin sama orang tuh tersinggung, terusik harga dirinya, kayak ego gue tersentil gitu. Sesimpel gini,
nyari parkir di mall. Kan ada tuh sini kosong, sana kosong gitu. Terus istrinya bilang, parkirnya sana aja dong yang deket gitu. Terus kita mau parkir sini. Itu dalam hati, apa sih lu tinggal duduk doang, gue yang parkir gitu. Kayak gue ngerti, gue yang ngerti nyetir mobil, gue yang tahu parkirnya di mana, lu nggak usah ngasih tahu gue gitu. Kecuali gue minta parkirnya di mana ya gitu. Keputangan ini lagi masalah dia loh. Bahkan udah 2 kali masalah lagi di mobil ini. Di jalan juga kan, di jalan apa namanya kita tahu jalanannya lewat sini cewek, lu lewat sini aja, pas lewat situ macet tuh kan kamu gitu. Nggak usah ngasih tahu, kita cowok nyetir ya udah, lu diem aja duduk. Gitu. Dia cuma pengen ini sharing. Dia balik lagi gua. Tapi iya loh, bini gue tuh kalau gue boncengin motor ya, kalau misalnya gue belok kiri, dia itu merasa yang harus dilakukan adalah dia miring ke kanan untuk nyimbangin. Gue bilang nggak gitu motor, gue bilang gitu. Hingga kini sampai sekarang dari mulai gue pacaran, kalau gue belok kiri dia akan ke kanan karena menurut dia harus diseimbangin. Padahal kan malah jadi ribet ya. Enggak bener gitu kayaknya. Apa? Itu gue kalau naik motor pasti berdebat mulu masalah itu gitu. Orang dia nggak bisa naik motor. Tapi kok dia ngajar-ngajarin. Iya lu duduk aja, peluk udah kelar. Tuh ngikut ke sini sini. Iya, gitu. Sama kayak parkir ya. Orang yang kita yang ribet juga gua. Iya, gua ya udah nyari-nyari parkir, lu masih aja nggak puas suruh sono gitu. Iya. Gitu. Lu pernah berantem besar gak, Pak? Pernah lah. Apa sih yang bisa jadi? Kan udah ada solusi semua di sini lo tuh. udah ada solusi semua di. Gua ngasih nasehat pinter. Wah, kalau buat diri gua sendiri bodoh gua. Lo pernah ke orang untuk mengkonsultasikan masalah lo nggak? Alhamdulillahnya belum. Pernah ke kakak gua. Wah, itu udah ribut. Iya, Raden Rauf ribut sama bininya, ribut besar. Tidak bisa diselesaikan sendiri, datang ke keluarga, ke kakak yang dituakan. Orang tua gue kan udah gak ada. Ke abang gue, kasih tahu gue, dinasehatin. Oh kayak gini rasanya kalau dinasehatin Raden Rauf ya. Kau bisa ya? Bisa. Ya itulah manusia. Bingung gue jawabnya gimana kok bisa anjir. Iya. Maksudnya kan dari sekian banyak konten lo kayaknya udah menjawab semua masalah relationship gitu. Iya. Gue malah iya maksudnya. Pasrah, gue udah pasrah. Iya. Tapi pada saat lo yang ada di permasalahan itu, lagi-lagi lo pakai perasaan ya. Iya. Nah itu yang bikin susah. Iya. Gimana sih cara menyingkirkan perasaan supaya masalah kita cepat selesai? Kan kita tahu nih, cara logika. Kalau gue ya punya permasalahan, hampir mungkin 90% gue udah tahu solusinya. Tapi susah gue lakukan karena ada perasaan yang ikut bermain gitu. Misalnya perasaan terusik sebagai laki-laki, atau perasaan kasihan segala macem lah. Nah itu gimana sih menyingkirkan itu supaya logika kita bisa berpikir gitu kalau lagi kasmaran kayak kalau lagi apa gitu. Kadang-kadang dengan cara ini menyibukkan diri gitu loh. Terus menarik diri, nggak sama dia terus-terusan gitu loh. Jadi kayak nenangin diri, terus lu sibuk sama diri lu sendiri. Jadi kayak biar ada waktu buat lu menyadari hidup lu nggak cuman dia doang gitu. Tapi masalahnya kalau pasangan kita kalau udah nikah susah ya, nggak bisa gitu ya. Iya, tapi mungkin bisa dengan batas-batas tertentu ya. Iya. Tapi misalnya kalau kita melakukan itu, jadi pasangan kita malah tersinggung. Kayak ngerasa nggak mau nyelesain masalah gitu ya. Malah sendiri ada pasangan yang nggak ngerti bahwa ada waktu yang diperlukan kita laki-laki untuk menyendiri gitu. Iya, itu dia.
perempuan tuh ya. Kalau tapi memang bener loh, cewek-cewek nih ya. Nah. Cowok itu kalau lagi ada masalah dia tuh butuh waktu buat sendiri, buat fokus nyelesain masalah. Tapi memang ada cowok-cowok yang nggak bener, menyalahgunakan itu malah ke cewek lain itu. Jadi yang cowok benernya jadinya kena juga gitu loh. Iya, cowok tuh kalau ini menyendiri jadinya lari ke cewek lain. Padahal nggak gitu. Memang kita butuh waktu buat nyendiri dulu gitu, buat fokus nyelesain masalah. Nah, lo percaya nggak sama cinta pada pandangan pertama? Cinta pada pandangan pertama, percaya nggak percaya, karena jatuh cinta itu ada prosesnya. Kan ada istilah yang bilang cowok jatuh cinta dari mata, cewek jatuh cinta dari telinga. Nah, proses kita nggak pungkiri lah, cowok tuh jatuh cinta yang Ya, pertama kita pungkanan dilihat. lah. Hah? Kalau kita nggak pungkiri, kita pungkanan. Oh iya, pungkanan. Tapi guys, Iya. kita nggak pungkiri kalau cowok jatuh cinta Lewat mata. lewat mata, fisik dulu. Betul. Tapi bukan tentang yang paling cantik, karena setiap cowok punya selera masing-masing gitu. Dia setuju mulu nih anak nih. Iya. Kalau cewek dari Cewek itu butuh deket dulu gitu loh. Cewek itu seringnya mungkin awalnya ngerasa biasa aja sama cowok gitu. Tapi cowok ini udah mulai deket sama dia, mulai cerita tentang personal life-nya, mulai curhat-curhat tentang dirinya gitu. Cewek ngerasa, oh ini orang asik ya, nyaman ya gitu. Jadi mengedepankan chemistry gitu loh. Kalau cowok abis dari fisiknya oke, baru ke level chemistry tadi, nyambung nggak, diajak ngobrol, diajak jalan, asik nggak. Nah, tapi cowok ada lagi nih. Kalau bilang cowok itu gampang jatuh cinta, nggak juga. Mungkin buat buat casual relationship, buat temen jalan, temen curhat, oke lah. Buat ketemu yang fisiknya oke, terus secara chemistry nyambung. Tapi kalau cowok mau serius, dia pasti mikir ngelihat gini. Nih cewek, kalau gue mau seriusin jadi bini gue, cocok nggak ya? Karena pemikirannya ngelihat kehidupan tuh kayak gimana, serius ke depan. Cowok mikir kayak gitu juga. Iya kan? Iya. Pasti itu. Iya kan? Iya, jadi jangan berpikiran cowok tuh yang penting cocok fisiknya doang. Enggak, kita butuh proses juga buat mau seriusin cewek gitu. Nah itu sebenarnya cara membedakan gimana sih kalau kita benar ngelihat perempuan karena nafsu atau memang karena kita ada rasa tertarik, sayang atau cinta atau tertarik sama kepribadiannya, cara berpikirnya. Itu tadi kan ada level-levelannya, kayak cowok tertarik sama seseorang dilihat dari lu nanti kan dilihat dari effortnya kan. Yeah. Kalau gue bilang tuh jangan cuman dengerin omongannya tapi lihat actionnya, tindakannya dia kayak gimana. Untuk cewek nih. Iya. Untuk cewek dalam memilih cowok. Cowok ke cewek. Oh, cowok ke cewek. Kalau misalnya lu dideketin cowok, jangan cuman dengerin dia ngomong-ngomong manis, sayang-sayang, romantis-romantis, tapi actionnya nggak ada gitu. Effortnya kayak gimana. Tapi lebih dari itu, ada juga cowok yang effort banget. Iya. Effort banget, tapi sebenarnya tujuannya cuman buat bobo-bobo cantik misalnya gitu. Cuman sampai selevel itu. Habis itu udah gitu. Nah, ngebedainnya gimana? Nah, beda. Jadi kayak lu jadi cewek jangan segampang itu untuk ditaklukkan. Karena cowok itu kan jiwanya pengen dia itu kayak pengen menaklukkan, pengen berburu gitu. Iya. Jadi ketika kalau ibaratnya lu berburu mau nyari rusa, kita udah siap-siap di alam bebas, terus lu tiba-tiba udah di dalam kerangkeng di depan gua, kan gak menarik. Iya kan? Iya. Jadi buatlah diri lu tuh kayak ada level tingkatan-tingkatannya loh. Lu bisa didekatin sampai level ini, tapi abis itu ntar pelan-pelan lu kayak ya fokus aja sama diri lu sendiri gitu. Itu akan menseleksi cowok benar atau enggak? Yang cuman penasaran, ya dia ngerasa lu jual mahal, pergi. Gitu. Kalau dia emang serius, nanti ada levelnya seriusnya. Kok cowok ini arah-arahnya kalau ngajak gua pengennya cuman ngajak tidur aja ya. Wah, keseleksi. Ada lagi yang dia memang pengen serius sama lu gitu. Nah itu sebenarnya
cewek tuh yang harus megang kendali gitu. Tapi sayangnya cewek ini ngerasa kalau udah dideketin cowoknya ini cowok idaman dia, cowok ganteng, keren gitu. Kayak gue nggak mau kehilangan dia, jangan sampai dia pergi. Makanya gue harus ngasih semuanya, padahal lu belum ada komitmen apa-apa. Nah cowok ngerasa gini, gue tanpa komitmen udah ngedapetin semua, ngapain gue harus komitmen sama lu? Kalau gue nggak komitmen, gue bisa ngedapetin semua dan gue masih bisa ke yang lain juga. Kalau gue komit sama lu kan gue udah kekunci. Makanya jangan kasih benefit sebagai seorang pacar kalau belum beneran pacaran. Begitu. Kalau udah pacaran pun jangan terlalu los-losan karena lu belum nikah. Iya. Harus ada fase-fasenya. Harus ada batasannya juga gitu. Tapi lagi-lagi batasan setiap orang beda-beda. Nah itu harus, gue selalu bilang gini, cowok gue maksa gini. Gue bilang, kalau orang sayang sama lu, dia akan respect dengan batasan yang lu punya. Jadi lu punya prinsip kayak gini, ya dia harusnya respect, nggak memaksakan itu, gitu. Udah batasan itu harus diomongin? Iya harus diomongin. Gue nggak pengen gini, gue nggak pengen gitu. Ya kalau sesimpel, gue harus pulang jam 10 malam gitu misalnya. Atau gue kalau belum nikah, gue nggak mau sampai tidur gitu. Jadi begadang. Iya. Jadi konten Raden Rauf itu apa namanya ya? Bukan sesuatu yang dibikin-bikin. Ini gue tanya spontan, keluar jawaban yang bagus-bagus. Artinya memang Raden Rauf, Raden Rauf punya kemampuan itu. Iya. Karena kan ada orang yang bikin tuh berkali-kali gitu untuk kebutuhan konten. Tapi kan kita bisa lihat ada orang yang memang secara tampilannya tuh kelihatan memang dia bisa atau memang dia ngapalin. Kalau gini kan nggak bisa lo apalin. Iya. Tapi sebenarnya tujuan gue itu sesimpel, gue pengen yang tadi gue ulang lagi, gue nggak pengen lu tuh kayak ketergantungan sama pasangan lu, padahal lu tuh masih punya jalan hidup yang panjang gitu. Perbaiki diri lu. Ya? Iya buat yang belum nikah. Iya, kalau yang udah nikah mah kita harus saling tergantung. Oh iya, tapi ada nih kalau buat yang udah nikah permasalahannya biasanya gini kan, bosen. Itu banyak juga yang nanya ke gua, bosen terus pacaran lama, ada yang udah nikah bosen, ngerasa kayak bosen gitu. Ya itu salah satunya yang memunculkan bisa sampai ke selingkuh kan gara-gara itu. Nah makanya gua bilang, lu sadar gak ketika lu dulu masih single, yang bikin lu menarik tuh apa? Lu jaga kondisi tubuh lu olahraga, lu jalan itu penampilan menarik, terus lu punya kehidupan, lu punya hobi, lu jalanin, lu ngerasain hidup tuh happy gitu. Tapi semenjak lu udah punya pasangan, lu sibuk ngerasa kayak udah nyaman sama pasangan lu, sama kehidupan lu lupa sama semua itu. Dan bikin lu jadinya ngerasain hidup tuh monoton. Itu yang bikin bosen. Jadi baliklah jadi diri lu yang menyenangkan kayak dulu. Lu punya hobi yang lakuin. Makanya kalau ibu-ibu, kalau suaminya punya hobi, biarin. Itu yang bikin dia tuh jadi, dia ngerasa hidup lagi. Dan orang lain ngelihat itu jadinya menarik gitu. Jadi selain masing-masing kayak gitu, berdua juga aktivitasnya yang jangan monoton. Misalnya ya liburan, jalan-jalan, gitu. Jadi bininya Raden Rauf kalau suaminya balap nggak usah. Iya bener, disupport. Nggak usah cerewet, disupport. Karena itu yang bisa bikin hidup kita terasa selalu berdinamika. Iya betul gitu. Iya. Oke, terima kasih Om Aum sudah menyelesaikan banyak masalah nih, titipan pertanyaan banyak banget. Mudah-mudahan berkah terus hidupnya, sehat terus. Salam buat keluarganya. Terima kasih banyak. Oke, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya. Oke. Oke, mantap ini.